kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Siap. Ayo silakan dulu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta kurang mengikuti kita orang tua. Yang lain dia. Baik, terima kasih adik. Sudah kita doa. Kemudian saya akan ambil hari ini. Untuk yang namanya dipanggil bentar, angkat tangan, katakan hadir ya. Adik adu berat. Hadir, Pak. Adik sampai tahu. Kemudian Pangeran Nafi. Isari Adil Minggu. Hercules Adil. Efrat Iqbal. Lagi. Ferdinand Selan. Hadir, Pak. Gersom Tinga. Hadir, Pak. Henry Uni. Ada Pak. Intan Mika. John Tarik. Ada, Pak. Joni Talu. Julio Luti. Justin Raga. Hadir, Pak. Kevin Boleh. Hadir, Pak. Enang Golin. Lagi. Risa Barela. Niki Kasih. Ada, Pak. Marcelo Leri. Mario Batona. Hadir, Pak. Marta Omen. Maurel Baba. Nikley Yamaya. Diaria Bateka. Piar. Ada, Pak. Vincent Laki. Vincent Lau. Rian Christian. Hadir, Pak. Sariat Baru. Sekian Manafi. Ada, Pak. Kemudian Tirta Sukarno. Stefania. Oke, baik. Ya, lebih banyak yang tidak hadir ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya mau bertanya dulu. Materi terakhir kalian sampai di materi apa? Sabar dulu, dengar sini ya. Untuk saya punya kelas tuh, saya sampaikan dulu tuh ada kesepakatan kelas ya. Ada kesepakatan kelas itu ada 5. Kesepakatan kelas yang pertama itu, siswa harus menjaga ketenangan selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, berbicara apabila sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, siswa harus aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian yang keempat, menghargai guru dan tidak mengganggu teman selama proses pembelajaran. Kemudian yang kelima itu, siswa harus bisa menjaga kebersihan dalam kelas. Setuju? Semua sepakat untuk kesepakatan kelas ini? Setuju. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu menjelaskan
finansial di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pentingnya literasi finansial di tengah masyarakat. Kalian semua minggu kemarin itu kan sudah pernah belajar tentang literasi finansial, toh? Jadi saya bisa langsung jelaskan atau minimal kalian sebutkan yang kalian tahu apa itu literasi finansial. Coba kalian bisa angkat tangan. Orang tua. Dalam Indonesia adalah kemampuan untuk memahami dan memakai keterampilan keuangan secara efektif. Contohnya kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penerapan finansial adalah satu menabung emas, mengelola utang, merencanakan masa pensiun. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk teman kalian yang menjawab dengan baik. Jadi literasi finansial adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki literasi finansial yang baik dapat mengelola dengan baik segala jenis informasi tentang keuangan dan melakukan atau mempraktekkan informasi yang sudah dia dapat dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur segala kegiatan keuangan yang dia lakukan. Kemudian literasi finansial itu diperlukan oleh siapa saja. Tidak ada batasan untuk siapa saja itu untuk mempelajari tentang apa itu literasi finansial. Karena literasi finansial itu bermanfaat bagi kita untuk mengelola keuangan yang kita punya saat ini sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Literasi finansial ini salah satu contohnya itu menabung dan berhemat. Di sini ada yang pernah menabung selama dari SDK atau sampai SMPK? Satu orang? Coba. Kira-kira kenapa kamu menabung? Nah, itu salah satu jawabannya. Untuk membeli barang yang kita inginkan. Jadi, misalnya kita menginginkan satu barang, sedangkan uang yang kita punya itu tidak mencukupi, kita bisa menabung sedikit demi sedikit. Saat uang tersebut terkumpul, baru kita dapat menggunakannya untuk membeli barang yang kita inginkan. Kemudian, yang kedua, mengapa literasi finansial itu penting? Literasi finansial muncul untuk memastikan seseorang agar dapat menggunakan uang dan kekayaan yang dimiliki secara efektif. Kemudian kondisi tersebut mengakibatkan kemudian yang berikut ada 6
mencakupan kemampuan literasi finansial yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah mengarahkan dalam gerakan program literasi nasional di bidang literasi finansial terbagi dari 6, yaitu yang pertama itu mengenali pemasukan. Kemudian yang kedua, mengelola pengeluaran. Yang ketiga, merancang tabungan. Kemudian yang keempat, merancang alokasi berbagi. Kemudian yang kelima, mengenali praktik tidak baik. Dan kejahatan sosial. Kemudian yang terakhir itu memiliki pemahaman tentang transaksi ekonomi. Baik, jangan lupa dicatat ya tentang daripada literasi finansial. Baik, saya akan berlakukan tentang semua pada di sini ya. Nah, tenang. Yang pertama itu mengenali pemasukan. Pemasukan atau penghasilan adalah sejumlah uang yang didapatkan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita dapat mengenali pemasukan kita. Jangan kita bekerja itu, nanti kita akan mendapatkan uang. Dan uang yang masuk itu nanti kita yang akan sendiri bagaimana untuk dikelola. Kalian sebagai pelajar harus memahami hal ini, karena nanti kalian juga setelah tamat dari sekolah, nanti kalian SMA mungkin ada yang juga langsung kerja, bisa memahami bagaimana itu, bisa kalian langsung bekerja nanti kalian bisa memahami bagaimana pemasukan itu berpengaruh terhadap pendapatan kalian. Kemudian yang kedua itu mengelola pengeluaran. Setelah kalian sudah merinci semua pemasukan kalian tadi, misalnya untuk berbelanja itu kalian harus mengelola dengan baik untuk belanja, supaya uang yang kalian gunakan saat berbelanja itu kalian gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, dan tidak kalian gunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang kurang berguna atau tidak bermanfaat. Setelah mengelola pengeluaran ini, yang harus kalian utamakan itu adalah kalian memenuhi dulu kebutuhan primer, baru kalian penuhi kebutuhan sekunder. Apabila kalian sudah memenuhi kebutuhan sekunder tersebut,
Baru sisa dari uang itu kalian bisa tabung atau kalian gunakan untuk membeli kebutuhan tersebut. Mungkin bisa jelaskan dulu kebutuhan primer itu ada yang tahu? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling utama atau paling penting. Kebutuhan primer itu contohnya adalah rumah, kemudian makan dan pakaian. Ada 3, pangan, papan dan sandang. Itu adalah kebutuhan primer dan harus dipenuhi. Karena percuma kalian membeli kebutuhan lain, tapi kalau kebutuhan primer kalian tidak penuhi, kemudian yang ketiga, neraca tabungan. Setelah kalian sudah selesai mengelola semua pemasukan dan pengeluaran tadi, tentu mungkin saja ada sisa atau kelebihan dari yang sudah kalian kelola tadi itu. Kalian dapat alokasikan uang tersebut ke hal-hal yang mungkin kalian akan butuhkan di masa depan. Dan ini itu gunanya tabungan. Misalnya kalian, tadi kan saya sudah jelaskan, misalnya kalian menginginkan untuk beli satu barang, kalian bisa menabung dulu uangnya. Kalau bisa uangnya belum cukup, kalian sisihkan sedikit. Nanti apabila sudah cukup untuk kalian gunakan, baru kalian pakai. Kemudian yang kedua itu merancang alokasi beban. Mengalokasikan uang berbagi bisa menjadi pilihan dalam pengelolaan. Dana berbagi yang wajib dari pemerintah juga seperti pajak, bisa pajak motor, kemudian pajak bumi dan bangunan, dan pajak-pajak lain yang sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kelima adalah mengenali praktik tidak baik dan kejahatan finansial. Praktik tidak baik ini tidak kalah pentingnya terkait dengan keuangan kalian tentang literasi finansial ini. Praktik tidak baik dan kejahatan finansial ini sangat berbahaya apabila kalian belum melek atau belum terlalu paham tentang bagaimana mengelola kalian punya keuangan. Apabila kalian tidak mengenali dengan baik tentang literasi finansial ini, bisa saja nanti kalian bisa menjadi korban penipuan atau dibohongi oleh orang tentang bagaimana kalian mengatur kalian punya keuangan. Kemudian yang terakhir, memiliki pemahaman tentang transaksi ekonomi dan beragam jenis praktiknya. Seseorang yang memiliki kemampuan literasi finansial setidaknya dapat memahami dengan baik informasi melalui pengetahuan dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti yang telah kalian pelajari dalam kelas seperti yang kalian lakukan saat ini. Seperti kalian harus memahami bagaimana kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi, kemudian jenis-jenis kebutuhan saya sudah jelaskan tadi itu ada kebutuhan primer, kemudian ada kebutuhan tersier, dan sistem perdagangan, kemudian peran uang dan lembaga keuangan. Semuanya itu tercakup dalam literasi finansial ini. Kemudian, apakah ada pertanyaan dari kalian? Apakah materi yang sudah jelas atau masih ada yang belum paham? Bisa dijelaskan ulang. Baik, karena kalian bisa sudah paham. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan latihan. Nanti ini soalnya ada 4. Satu kelompok keteruban nanti namanya dituliskan semua di sini. Nanti kalian kerja itu dengan petunjuk kerja yang ada di sini. Yang pertama tulis identitas, yang kedua baca dan pahami pertanyaan baik-baik, baru kalian tulis. Kemudian yang ketiga jawab pertanyaan. Yang keempat setelah selesai nanti dua orang dari setiap kelompok untuk mewakili kelompok untuk presentasi depan.
Iya. Perhatikan kalau silakan. Baik, terima kasih. Kita sudah menyampaikan dengan baik.
Kenapa literasi finansial itu tingkat ekonomi masuk? Apakah saya memahami yang baik tentang Yang lain berarti literasi keuangan, dari baik relasi uang, investasi dan perencanaan keuangan. kedua tentu saja lanjutkan yang diperlukan kelas. Pertama, mengenai masukan dua minggu. Dimulai dari aturan ketiga mengenai empat menjalankan aktivitas keuangan, lima berbicara mengenai praktik tidak dan kegiatan finansial. Terima kasih untuk kelompok. Terima kasih untuk semua kelompok yang mempresentasikan hasil yang terbaik. Tadi sebelum kita melakukan pelajaran hari ini kita sudah belajar literasi finansial. Satu orang coba sebutkan apa itu literasi finansial. Literasi finansial. Literasi finansial adalah kemampuan individu memahami dan mengelola keuangan mereka secara efektif. Baik, terima kasih banyak teman sekali. Bukan berarti. Tadi sekian untuk materi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dengan baik. Dan saya berikan kesimpulan terlebih dahulu sebelum kita buka, yaitu literasi finansial itu penting bagi kita agar kita dapat memahami dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengelola keuangan kita dengan baik di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, untuk sekian untuk kali ini, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan ulangan kembali untuk tema yang kedua. Terima kasih. Sebelum pulang, satu orang pimpin kita dalam Berapa?